Kalau Perkenalan gue dulu. perkenalkan dulu baru ngejelasin materinya nggak sih? Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai PSAK 16. Sebelum kami masuk materi, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Indah Oktaviana Lestari dengan NIM 2021 70112. Perkenalkan, nama saya Hanifah Dwi Parsati dengan NIM 2023 750. Saya Silvana Helena Susanto dengan NIM 2023 701. Saya Yukihara dengan NIM 2023 788. Saya Misal Anastasia Hutapea dengan NIM 2023 789. Perkenalan sudah, jadi sebelum kita masuk dalam materi, kita akan membahas apa itu PSAK 16. Nah, PSAK 16 ini mengatur tentang aset tetap, yaitu standar yang digunakan untuk mencatat, mengukur, dan mengungkapkan aset tetap dalam laporan keuangan. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan digunakan lebih dari satu periode. Nah, di PSAK 16 ini pertama mengatur pengakuan aset, kedua pengukuran setelah pengakuan awal, ketiga penyusutan, keempat penghentian atau pelepasan aset tetap. Tujuannya adalah agar laporan keuangan mencerminkan nilai aset tetap secara wajar. Nah, dalam bab ini ada submaterinya, ada 6 submateri. Pertama, aset tetap berdasarkan PSAK 16, kedua pengakuan aset tetap, ketiga penyusutan nilai aset tetap, keempat penurunan nilai aset tetap, kelima pelepasan aset tetap, dan terakhir pengungkapan aset tetap. Oke, pertama pengakuan nilai aset tetap. Dan dari berdasarkan pengakuan aset tetap, itu dibagi menjadi dua. Pertama, ada kemungkinan besar entitas memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset. Kedua, biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Maksudnya dari kemungkinan besar entitas memperoleh manfaat ekonomi depan dari aset, itu manfaat tersebut berasal dari penggunaan aset dalam operasional atau kegiatan entitas, contohnya mesin pabrik yang meningkatkan kapasitas produksi atau efisiensi. Nah, yang kedua, maksud dari biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal, itu maksudnya pengukuran harus didasarkan pada harga transaksi atau nilai wajar. Jika biaya tidak dapat diukur secara andal, aset tidak dapat diakui. Oke, next slide. Nah, pengakuan nilai aset tetap. Pengakuan nilai aset tetap dari biaya yang tidak diakui sebagai aset. Itu pertama, biaya perawatan sehari-hari aset tetap tidak boleh diakui sebagai bagian dari aset. Contohnya biaya tenaga kerja, bahan habis pakai, dan suku cadang kecil. Pengakuannya ini, biaya ini diakui dalam laba rugi saat terjadinya, bukan dari biaya pengakuan nilai aset tetap. Pengakuan nilai aset tetap, harga perolehan aset tetap. Diakui hanya apabila manfaat ekonomi pertama diperoleh pada masa yang akan datang, dan yang kedua dapat diukur dengan andal. Nah, maksud dari diperoleh dari yang akan masa datang itu berupa peningkatan pendapatan atau pengurangan biaya yang masa akan datang. Nah, komponen biaya perolehan aset tetap itu pertama ada harga perolehan termasuk biaya impor, pajak yang tidak dapat dikreditkan setelah dikurangi diskon. Kedua, ada biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi siap digunakan. Yang ketiga, ada estimasi biaya pembongkaran, pemindahan, dan restorasi. Maksudnya itu jika timbul saat aset diperoleh atau digunakan. Mana ini ya? Belum aku. Oh ya. Sebentar. Selanjutnya, saya Hanifah akan menjelaskan tentang penyusutan nilai aset tetap. Next. Penyusutan nilai aset tetap adalah proses akuntansi yang mengalokasikan biaya perolehan aset tetap seperti bangunan, mesin, kendaraan, dan lain-lain secara sistematis selama masa manfaat aset tersebut. Karena aset tetap memiliki umur terbatas, penyusutan mencerminkan menurunkan nilai ekonomi aset seiring berjalannya waktu akibat penggunaan, keusangan, dan kerusakan. Dengan melakukan penyusutan, perusahaan dapat mencatat beban secara bertahap sesuai dengan manfaat yang dihasilkan oleh aset tersebut selama masa pemakaiannya.
Berdasarkan PSAK nomor 16 tahun 2011, nilai residu dan umur manfaat aset tetap direview minimum setiap akhir tahun buku, dan apabila ternyata hasil review berbeda dengan estimasi sebelumnya, maka perbedaan tersebut dilakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi sesuai dengan PSAK nomor 25. Lalu menurut PSAK nomor 16 tahun 2011, metode penyusutan yang digunakan untuk aset direview minimum setiap akhir tahun buku, dan apabila terjadi perubahan yang signifikan dalam ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut, maka metode penyusutan diubah untuk mencerminkan perubahan polanya tersebut. Penyusutan diakui walaupun nilai wajah aset melebihi jumlah tercatatnya, sepanjang nilai residu aset tidak melebihi jumlah tercatatnya. Perbaikan dan pemelihara aset tidak meniadakan keharusan untuk menyusutkan asetnya. Jumlah tersusutkan suatu aset ditentukan sesuai mengurangi nilai residualnya. Dalam praktik, nilai residu aset terkadang tidak signifikan sehingga tidak material dalam penghitungan jumlah yang tersusutkan. Tujuan penyusutan yang pertama ada mengalokasikan biaya. Penyusutan memungkinkan perusahaan mengalokasikan biaya aset secara proporsional sesuai dengan penggunaan selama masa ekonomisnya. Lalu yang kedua ada pencatatan laporan keuangan. Beban penyusutan dicatat dalam laporan laba rugi, sedangkan akumulasi penyusutan mengurangi nilai buku aset dalam neraca. Yang ketiga ada perhitungan pajak. Penyusutan juga mempengaruhi jumlah pajak yang dibayar perusahaan, karena beban penyusutan dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Selanjutnya ada metode penyusutan. Yang pertama ada metode straight line, yaitu rumusnya ada depresiasi sama dengan harga perolehan dikurang nilai residu dibagi umur ekonomis. Lalu ada metode unit of activity, rumusnya ada depresiasi per unit sama dengan harga perolehan dikurang residu dibagi total unit yang diperkirakan. Lalu yang terakhir ada metode double declining, rumusnya ada depresiasi tahunan sama dengan 2 dikali 1 dibagi umur ekonomis dikali nilai bukunya. Selanjutnya, penurunan nilai aset tetap. Penurunan nilai aset tetap terjadi saat nilai aset yang tercatat kurang dari nilai yang tercantum di neraca awal. Aset yang mengalami penurunan nilai akan berdampak pada kerugian laba. PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan berbasis IFRS, International Financial Accounting Standard, menggunakan istilah penurunan nilai tidak hanya untuk aset tetap, tetapi juga untuk aset tak berwujud, goodwill, aset keuangan, dan investasi. Penurunan aset ini mewakili periode nilai pasar suatu aset kurang dari penilaian yang dimasukkan dalam neraca organisasi. Penurunan nilai selalu dicatat dalam akuntansi sebagai kerugian yang mengacu pada penurunan nilai aset. Penurunan nilai aset. Menurut PSAK nomor 16 tahun 2011, paragraf 65, kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang atau dihentikan dimasukkan dalam laba rugi pada saat kompensasi diakui menjadi piutang. Yang kedua, berdasarkan PSAK nomor 16 tahun 2011, paragraf 66, penurunan nilai atau kerugian aset tetap, klaim atas atau pembayaran kompensasi dari pihak ketiga dan pembelian atau konstruksi selanjutnya atas pergantian aset adalah peristiwa ekonomi yang terpisah dan dicatat secara terpisah dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama ada penurunan nilai aset tetap diakui sesuai dengan PSAK 48 atau tahun revisi 2009, penurunan nilai aset. Yang kedua ada penghentian pengakuan aset tetap yang usang atau dilepas ditentukan sesuai dengan pernyataan ini. Kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang atau diberhentikan harus dimasukkan dalam penentuan laba rugi pada saat kompensasi diakui pada saat menjadi piutang. Yang terakhir ada biaya perolehan aset tetap yang diperbaiki, dibeli atau dikonstruksi sebagai pergantian ditentukan sesuai dengan pernyataan ini. Berikut ada rumus penurunan nilai aset tetap. Penurunan nilai aset tetap sama dengan nilai sisa buku dikurang recoverable amount atau RA. Adapun kerugian atas penurunan nilai aset dicatat menambah depresiasi aset sehingga nilai suatu aset akan berubah secara permanen. Pelepasan aset tetap. Lanjut.
Pelepasan aset tetap. Pelepasan aset tetap merupakan proses di mana perusahaan atau individu menjual, mendonasikan, menghancurkan, atau melepaskan kepemilikan atas aset tetap tidak lagi digunakan dalam operasional. Aset tetap ini bisa berupa mesin, bangunan, kendaraan, atau peralatan lain memiliki umur manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Proses pelepasan aset tetap seringkali melibatkan penghapusan nilai buku aset dari pembukuan dan mencatat keuntungan atau kerugian dihasilkan dari transaksi pelepasan tersebut. Lanjut. Pelepasan aset tetap. Menurut PSAK nomor 16, paragraf 67, jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepas atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Berdasarkan PSAK nomor 16 2011 paragraf 71, keuntungan atau kerugian timbul dari penghentian pengakuan suatu aset tetap ditentukan sebesar pendapatan antara jumlah hasil pelepasan neto jika ada dan jumlah tercatat dari aset tersebut. Pelepasan aset tetap. Keuntungan atau kerugian timbul dari penghentian pengakuan aset tetap dimasukkan dalam laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya kecuali PSAK 30 sewa mengharuskan perlakuan berbeda dalam hal transaksi jual dan sewa balik. Keuntungan tidak boleh diklasifikasikan sebagai pendapatan. Piutang atas pelepasan aset tetap diakui pada saat awal sebesar nilai wajarnya jika pembayaran untuk hal tersebut ditangguhkan. Perhitungan akan diakui pada saat awal sebesar nilai tunainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengungkapan nilai aset tetap. Next. Pengungkapan aset tetap itu berdasarkan PSAK nomor 16 tahun 2011, paragraf 74, laporan keuangan mengungkapkan untuk setiap kelompok aset tetap, yang pertama itu dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto. Yang kedua itu metode penyusutan yang digunakan. Yang ketiga itu umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan. Yang keempat itu jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan dijumlahkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai pada awal dan akhir periode. Next. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan sebagai tersedia untuk dijual atau termasuk dalam kelompok lepasan yang diklarifikasikan sebagai tersedia untuk dijual sesuai PSAK 58 revisi 2009, aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan dan pelepasan lainnya. Yang ketiga itu akuisisi melalui kombinasi bisnis. Yang keempat itu peningkatan atau penurunan akibat dari revaluasi serta dari rugi penurunan nilai yang diakui atau di jurnal balik dalam pendapatan komprehensif lain sesuai PSAK nomor revisi 2009 penurunan nilai aset. Yang kelima, rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi sesuai. Yang keenam itu penurunan nilai yang di jurnal balik dalam laba rugi sesuai PSAK 48. Yang ketujuh itu penyusutan. Yang kedelapan, selisih nilai tukar neto yang timbul dalam penjabaran laporan keuangan dari mata uang fungsional menjadi mata uang pelaporan yang berbeda, termasuk penjabaran dari kegiatan usaha luar negeri menjadi mata uang pelaporan dari entitas pelapor. Yang kesembilan itu perubahan lainnya. Next. Selain itu, menurut PSAK nomor 16 tahun 2011, paragraf 75, laporan keuangan juga mengungkapkan yang pertama itu keberadaan dan jumlah restriksi atas hak milik dan aset tetap yang dijaminkan untuk liabilitas.
Yang kedua itu jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap yang sedang dalam pembangunan. Yang ketiga itu jumlah komitmen kontraktual dalam perolehan aset tetap. Yang keempat itu jumlah kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang atau dihentikan yang dimasukkan dalam laba rugi. Jika tidak diungkapkan secara terpisah pada pendapatan komprehensif lain. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Itu kok yang di belakangnya ada nama orang? Bukan aku. Bukan Dede. Udah, sumpah. Ini udah. Murad Nasir Universitas Kolbir. Kenapa sih? Ulang-ulangnya terima kasih ya.